Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita dalam video ini akan membahas mengenai konsep waktu dan keserentakan. Dalam teori relativitas khusus memang konsep waktu itu perlu dirombak ya. Nah, dalam suatu wawancara ya dengan Albert Einstein terungkap bahwa ternyata Einstein sudah memikirkan masalah waktu ini itu sejak dia berusia 16 tahun. Nah, sebagaimana orang awam pun juga memahami yang namanya waktu itu ya bersifat mutlak. Maksudnya begini. Kalau kita katakan ya peristiwa A terjadi bersamaan dengan peristiwa B, artinya serentak, maka bagi siapapun lain pasti akan mengatakan bahwa peristiwa A memang terjadi bersama dengan peristiwa B. Nah, artinya apa? Misalkan di kerangka acuan A, kerangka acuan inersial 1, seorang pengamat melihat dua peristiwa itu terjadi secara serentak. Maka di kerangka acuan inersial lain, pengamat yang lain akan melihat kedua peristiwa tersebut juga terjadi secara serentak. Nah, hal seperti itu tentunya masuk di alam penalaran masyarakat kebanyakan ya, itu. Nah, dalam mekanika Newton hal semacam itu terwakili ya di salah satu bagian di transformasi Galileo. Kalau kita tuliskan transformasi Galileo ya, yang menyatakan yang paling sederhana saja ya. Misalkan kita punya kerangka K, lalu begini ya. Gambarnya biasanya saya tulis begini. Ini X, ini Y, ini Z. Lalu ini ada kerangka K aksen. Ini Z aksen, Y aksen, X aksen. Ini K aksen. Kerangka K aksen bergerak relatif terhadap kerangka K itu dengan kecepatan V. Maka dan kemudian sumbu X aksen selalu berimpit dengan sumbu X. Dan kemudian pada saat O aksen berimpit dengan O, di sini T-nya 0, di sini juga T aksennya 0. Kalau seperti ini kejadiannya, maka transformasi yang berlaku adalah X aksen sama dengan X minus V kalikan T, X ya, X minus V kalikan T, lalu Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T aksen sama dengan T. Nah, ini dia. Ya. Ini dia persamaan yang mewakili apa yang tadi kita pahami di masyarakat awam itu. Jadi T aksen itu sama dengan T. Di kerangka K aksen mencatat waktu dari suatu peristiwa misalkan 10 detik, maka di kerangka K itu juga akan teramati 10 detik. Begitu. Nah, bagi Einstein konsep seperti ini bermasalah. Kalau seperti ini, maka dalam mekanika Newton skala waktu itu bersifat universal, artinya dia dapat diterapkan di semua kerangka acuan inersial. Gitu ya. Nah, agar skala waktu itu bersifat universal, maka kita harus bisa menjelaskan pernyataan seperti ini. Ya, pernyataan bahwa peristiwa A terjadi serentak dengan peristiwa B. Ya, kalau kita ingin mengungkapkan bahwa skala waktu itu bersifat universal, maka kita harus bisa menjelaskan makna dari ini dulu. Peristiwa A itu terjadi serentak dengan peristiwa B. Kenapa? Coba kita ilustrasikan seperti ini ya. Misalkan saya punya, atau kita lihat ada suatu kereta, dan ini pas dia sampai di stasiunnya. Dia sampai di stasiun. Ya. Kita katakan begini misalkan. Kereta tiba di stasiun pukul 7. Nah, di sini menunjukkan angka 7 ya. Kita katakan misalkan kereta tiba di stasiun pukul 7. Ini kan pencatatan waktu ya.
Jadi kereta tiba di stasiun pukul 7. Maka Einstein mengatakan begini, atau Einstein menjelaskan seperti ini, bahwa kalimat ini itu sebenarnya menggambarkan bahwa telah terjadi dua peristiwa yang serentak, ya, dua peristiwa yang serentak. Apa peristiwanya? Yang pertama, peristiwa kereta tiba di stasiun. Yang kedua, jarum jam di stasiun menunjukkan angka 7. Ya, jadi kata Einstein, kalau orang mengatakan kereta tiba di stasiun pukul 7, maka sebenarnya sama saja orang mengatakan bahwa kereta tiba di stasiun dan jarum jam di stasiun menunjukkan angka 7 itu adalah dua peristiwa yang serentak. Masuk akal ya? Atau bisa diterima ya seperti itu? Kalau kita katakan kereta tiba di stasiun pukul 7, berarti sama saja kita katakan peristiwa kereta tiba di stasiun itu serentak dengan peristiwa jarum jam di stasiun menunjukkan angka 7. Perhatikan di sini penekanannya jarum jam di stasiun ya. Ini juga kereta tiba di stasiun, berarti dua peristiwa tersebut terjadi di lokasi yang sama ya. Itu. Nah, artinya kalau kita mau mencatatkan waktu terjadinya suatu peristiwa yang dia katakan terjadi di suatu lokasi tertentu, maka kita akan membaca berapa penunjukan jam yang berlokasi di lokasi tersebut, yang bertempat di lokasi tersebut. Misalkan kita ingin mengatakan pembalap itu telah sampai di finish pada jam 7.00, di garis finish pada jam 7.00. Nah, jam 7.00 itu adalah pembacaan jam yang ada di garis finish itu, bukan di garis start, ya. Nah, sehingga pembacaan waktu berkaitan dengan keserentakan. Sehingga tadi kata Einstein apa? Kalau kita ingin mengatakan bahwa, atau kita ingin mengungkapkan bahwa konsep skala waktu itu bersifat universal, maka kita harus bisa mengatakan bahwa peristiwa A terjadi secara serentak dengan peristiwa B itu tidak bergantung pada kerangka acuan inersial pengamatannya, gitu ya. Berarti dua peristiwa, misalkan kata kerangka acuan inersial 1 itu terjadi pada waktu yang serentak, maka bagi kerangka acuan inersial yang lain, katakanlah kerangka acuan inersial yang kedua, mengatakan juga itu serentak. Kedua peristiwa tersebut serentak juga. Nah, haruslah seperti itu, gitu ya. Kalau tadi skala waktu itu harus bersifat universal. Nah, oleh karena itu sekarang kita harus bisa meyakinkan bahwa keserentakan memang bersifat mutlak, bukan bersifat relatif. Artinya di kerangka acuan inersial 1 dikatakan serentak, maka di kerangka acuan inersial lain juga harus dikatakan serentak. Nah, kalau kedua peristiwa itu terjadi di lokasi yang sama seperti ini, misalkan dua peristiwa ini dikatakan serentak itu mudah sekali ya. Serentak atau tidaknya mudah sekali karena kan dia di lokasi yang sama. Tapi bagaimana kalau dia keduanya berada di dua lokasi yang berbeda, yang jauh misalkan gitu. Contoh ya, misalkan si Fulan menghidupkan motor. Ada satu peristiwa ya, si Fulan menghidupkan motor, jadi dia memencet tombol starter motornya misalkan di kota Semarang misalkan. Ini si Fulan di kota Semarang. Tombol motornya nih di-on-kan ya, nih on tombol motor ya, Semarang. Nah, lalu si Fulana itu di kota Jakarta misalkan, dia menghidupkan kompor gasnya, cetek gitu ya, mencetekkan kompor gasnya. Nah, bisa nggak kita mengatakan kedua peristiwa ini terjadi secara serentak ataupun tidak serentak? Ini sudah beda dua kota ya, sudah dua kota yang berbeda. Bisa nggak kita katakan mereka serentak ataupun tidak serentak?
Ya bisa saja secara prinsip ya. Dengan cara apa? Ya tentunya kita akan membandingkan pencatatan waktu dari jam yang ada di tempat si fulan ini menghidupkan motornya dan pencatatan waktu di tempat si fulanah mencetekkan kompornya. Kalau kita bandingkan kedua jamnya itu, loh ternyata sama pada saat dia mencetekkan ini dan ketika ini mengonkan motornya, berarti kedua peristiwa ini terjadi secara serentak. Tapi kalau ternyata pencatatan waktunya tidak sama, ya berarti tidak serentak. Tapi ingat, hal ini bisa kita lakukan kalau apa? Kalau kedua jam itu sinkron gitu. Ya, kedua jam di masing-masing lokasi ini sinkron. Maksudnya apa? Kalau misalkan di sini sedang menunjukkan angka 7, maka di sini juga harus menunjukkan angka 7. Ya, jangan di sini lagi jam 7, di sini pada saat yang sama dengan ini ya, ini sedang 7.30. Maka kalau nanti ini sebenarnya terjadi secara bersamaan, lalu kita bandingkan jamnya, ya nggak mungkin kita bisa katakan dia serentak. Di sini jam 7, di sini 7.30, ya. Sehingga berarti syaratnya kita bisa lakukan pembandingan antara ini dengan ini itu kalau kedua jam itu bersifat kedua jam itu saling sinkron. Nah, permasalahannya sekarang berlanjut. Berarti kita butuh prosedur untuk menyinkronkan antara dua jam. Nah, jadi permasalahan sekarang kita masuk ke masalah sinkronisasi jam. Nah, lalu bagaimana caranya kita mensinkronkan jam? Jadi misalkan kita punya jam A. Ya, ini jam A, ini jam B, ya. Jam B. Misalkan kita katakan prosedurnya seperti ini. Si A akan jadi si A misalkan sebelah sini ya. Si A sebelah sini dia melihat si B, dia akan melihat ke si B, lalu si B menunjukkan angka berapa, jam B itu menunjukkan angka berapa, maka jam A akan disetel sesuai yang sama dengan jam B. Misalkan di sini menunjukkan angka 7, maka dia akan menyetel juga jam 7. Oke. Nah, padahal kita tahu untuk melihat ke sana itu kita membutuhkan cahaya. Sehingga ketika dari sini menunjukkan angka 7, lalu sinyal cahayanya sampai di matanya pengamat di sini, maka ini sudah membutuhkan waktu sebanyak T. Berapa T ini? Misalkan jarak ini adalah L. Nah, maka T-nya adalah L per C. Jadi, kalau ini misalkan pada saat tertentu, misalkan dia jamnya menunjukkan angka A, ya, A misalkan jam 7 atau jam berapa, maka si ini dia akan men-set juga angka A. Tapi pada saat yang bersamaan ya, di sini sudah bertambah sebanyak A plus L per C. Ya, jadi pada saat ini men-set angkanya A, di sini sudah jadi A plus L per C. Karena tadi apa? Informasi jam di sini menunjukkan angka A itu sampai di A itu, sampai di pengamat A ini adalah sudah bertambah sebanyak L per C waktunya itu. Ya. Nah, itu apalagi ya, kalau prosedur itu diterapkan juga oleh si B. Jadi si B menerapkan yang sama. Jadi setelah ini men-set, dia juga pengen memastikan sinkron apa enggak. Misalkan dia cek juga, dia lihat juga ke sini, si B lihat ke si A. Oh, dia menunjukkan angka sekian, dia setel. Misalkan terlihat di sini adalah angka tadi jam 7 ya, misalkan gitu ya. Kalau di sini tadi jam 7, katakanlah misalkan T R per C ini adalah 30, misalkan gitu ya. Maka di sini sebenarnya tadi adalah 06.30. Lalu 30 detik 06.30 ya. Ya katakanlah 30 menit misalkan gitu ya, misalkan gini. Di sini 6.30, maka di sini tentunya bukan jam 7 ya. Seharusnya di sini dia 06.30. Tapi pada saat dia mensetel di sini 06.30 ya, 06.30, di sini sudah berubah menjadi 07.00 ya. Di sini 07.00, di sini 06.30. Gitu.
Lalu kemudian ini dia melihat ke sana. Loh, ternyata sana 6.30. Dia set lah 06.30. Tapi dia tahunya di sana 06.30 itu setelah 30 menit kemudian. Maka apa? Di sini dia sudah jam 07.00. Oke ya, jadi seperti inilah yang terjadi, tidak akan pernah bisa sinkron sebenarnya gitu ya. Nah, sehingga kita coba tempuh cara lain ya. Kita lihat permasalahannya karena apa? Karena kita tadi menggunakan cahaya yang di sini butuh waktu yang tertentu ya. Cahaya itu butuh waktu untuk dia merambat kan gitu. Nah, bagaimana sekarang kalau kita tempuh cara kedua? Kita usulkan cara kedua untuk sinkronisasi. Ya, kita gunakan saja sinyal yang kecepatannya tak hingga. Jadi dari sini misalkan ketika sinyal itu dihidupkan, sini langsung T-nya 0. Lalu karena kecepatan tak hingga, seketika itu juga sinyal itu sudah ada di A bersamaan ketika di sini dihidupkan gitu ya. Maka di sini T0. Nah, sini ketika menerima sinyal juga langsung men-set sama dengan 0 misalkan gitu. Sehingga sini T sama dengan 0, di sini juga T sama dengan 0 seketika. Karena apa? Kecepatannya tak hingga. Ya, kalau kecepatan tak hingga berarti kan waktunya 0 ya. Untuk sampai di sini langsung 0. Nah, gimana kalau kita pakai sinyal yang kecepatnya tak hingga? Nah, permasalahannya adalah pada zaman Einstein saja, pada zaman Einstein itu belum ada ya kecepatan suatu sinyal yang kecepatannya tak hingga. Bahkan sampai sekarang pun manusia belum menemukan sinyal yang kecepatannya tak hingga. Kecepatan maksimal yang diketahui manusia saat ini adalah kecepatan cahaya ya, terutama di ruang hampa maksudnya, yaitu sebesar C. Nah, ternyata memang itulah pilihan terbaik yang bisa kita gunakan untuk melakukan prosedur sinkronisasi. Yaitu karena cahaya ya dipandang sebagai gelombang elektromagnet, itu dia kecepatannya itu tidak bergantung kepada frekuensinya, tidak bergantung pada amplitudo, arah rambat, dan juga kerangka acuan inersial pengamatan, itu ya. Sebagaimana sudah dijelaskan di video sebelumnya ya, ternyata kelajuannya cahaya itu sama di setiap kerangka acuan inersial. Nah, sehingga pilihannya tetap kita menggunakan cahaya, tetapi prosedurnya yang kita robah. Tapi sebelum kita masuk ke usulan untuk menggunakan cahaya dengan prosedur yang berbeda, mungkin kita tergoda untuk bagaimana kalau jamnya ini dikumpulkan dulu aja, didekatkan, lalu kita setel bareng sama, sudah, lalu kita bawa ke lokasinya masing-masing, dikembalikan lagi gitu. Nah, permasalahannya kita tidak bisa yakin bahwa dengan kita pindahkan dari tadi tempat dipertemukan lalu dipisahkan lagi, itu apakah itu tidak akan berubah penunjukan jamnya? Nah, itu kita nggak bisa yakin seperti itu, ya, karena bisa jadi ada faktor tertentu yang bisa merubah itu, yaitu misalkan kecepatannya ketika di bawah ya, ataupun percepatannya, ataupun mungkin lintasannya, itu bisa jadi akan merubah penunjukan jamnya yang tadinya ketika dipertemukan sudah sinkron, pas di bawah menjadi tidak sinkron lagi gitu. Maka ya tetap kedua jam ditaruh di tempatnya masing-masing, kita akan gunakan cahaya. Nah, caranya bagaimana? Jadi prinsipnya seperti yang pertama tadi ya. Jadi kita gunakan cahaya. Misalkan kita mulai dari B ini, kita pasang lampu ya, kita pasang lampu. Ketika dia di-on-kan ya, ketika dia on, itu di sini harus di set T sama dengan 0 misalkan seperti itu ya. Nah, lalu begitu si A itu menerima cahaya dari lampu ini, maka di sini harus men-set T-nya adalah L per C. Ya. Lihat bedanya dengan yang pertama apa? Kalau yang pertama ketika melihat dari sini, informasi dari sini, dia ngesetnya itu sama dengan yang dia lihat, yaitu 0. Harusnya begitu kalau yang menurut metode yang pertama. Tapi kalau ini karena kita memahami bahwa cahaya itu butuh waktu, yaitu kalau jaraknya L berarti dia waktunya adalah L per C,
Maka kalau di sini tadi di set T sama dengan 0 ketika cahaya itu mulai hidup, maka di sini juga harus di sini distelnya adalah bukan 0 tapi L per C. Dengan catatan ini bukan lampu nyala terus ya, maksudnya lampu kilat gitu ya. Jadi begitu nyala langsung mati lagi gitu ya. Jadi ini lampu kilat, berarti saya ganti aja simbolnya ya. Lampu kilat. Kalau nyala terus ya bingung nanti kan. Nah, gini, lampu kilat gitu aja ya. Begitu dia nerima kilatan cahaya dari sini, menerima kilatan cahaya dari B, maka sini langsung men-set jamnya L per C. Dengan catatan di sini ketika dia nyalakan kilatannya itu di sini sama dengan 0 gitu. Nah, dengan cara seperti ini sudah jelas yang akan terjadi kedua jam ini jelas akan sinkron ya. Karena ketika dia men-set waktunya T sama dengan L per C, di sini juga pada saat itu juga adalah L per C gitu. Nah, atau cara kedua bisa misalkan si lampu kilatnya taruh di tengah, lalu si jamnya ini akan sama-sama men-set waktunya sama dengan 0 ketika lampu kilatnya dihidupkan. Ini begitu menerima lampu kilat, kilatan lampu akan langsung set 0, ini juga set 0 gitu. Maka keduanya jelas akan sinkron. Ya, jadi sekarang kita sudah mendapatkan prosedur sinkronisasi yang bisa kita terapkan dengan baik di suatu kerangka acuan inersial. Nanti prosedur yang sama kita terapkan di kerangka acuan inersial yang lain. Nah, sekarang tinggal kita lihat, setelah kita bisa mensinkronisasi antar jam di dalam satu kerangka acuan inersial yang sama, kita akan lihat apakah antar kerangka acuan inersial yang berbeda itu akan mengamati keserentakan antara dua peristiwa itu sama atau tidak. Gitu ya. Sekarang kita ilustrasikan dengan suatu percobaan khayalan seperti ini ya. Kita hapus dulu ini. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi misalkan saya punya kerangka K, ini tongkatnya, ini tengahnya katakanlah O, lalu di sini adalah titik A, di sini titik B. Kemudian pada suatu waktu tertentu ya, ini ada kerangka K aksen, ini kerangka K, ini K aksen, ya. Ini berarti titiknya kita sebut sebagai titik A aksen, ini titik O aksen, ini B aksen. Nah, kerangka K aksen itu bergerak relatif terhadap kerangka K dengan kecepatan V, misalkan ke sana, ke kanan. Nah, pada suatu waktu misalkan ini berimpit, lalu terjadi kilatan, ketika pas dia berimpit itu terjadi kilatan cahaya di posisi A dan A aksen yang berimpit ini, dan juga di posisi B dan B aksen yang berimpit. Ya. Terjadi dua kilatan cahaya di kedua posisi ini. Nah, sekarang andaikan bagi kerangka K, kedua kilatan ini terjadi pada saat yang bersamaan. Oke ya, perhatikan. Sekarang andaikan bagi kerangka K, kedua kilatan ini terjadi pada waktu yang bersamaan, terjadi secara serentak. Maka kita bisa bayangkan begini. Katakanlah pada beberapa waktu kemudian, ini kerangka K-nya, ya kerangka K, ini titik O-nya, ini titik A, ini titik B. Si cahaya dari sini itu katakanlah sudah sampai di sini. Oke. Lalu cahaya dari sebelah kanan sudah sampai, ya jaraknya tentunya sama ya, karena O ini tadi tengah-tengah antara A dan B. Tapi bagi si kerangka K aksen ini, karena dia itu menurut kerangka K dia sudah bergeser, katakanlah dia sudah bergeser sejauh ini misalkan, sudah ke sana. Nah, gitu ya. Ini titik A aksennya tadi, ini titik B aksennya tadi. Maka misalkan ini adalah titik O aksen, maka bagi kerangka K aksen, cahaya dari si B aksen ini sudah sampai di O aksen. Ya. Cahaya dari sebelah kiri itu sudah sampai di O aksen. Sementara yang dari A aksen tadi itu belum sampai di O, masih di sini nih.
Ya, karena tadi ini bergerak ke kanan ya, bergerak ke kanan sana ya. Kanan berarti kalau dari sini kirinya ya. Dia bergerak ke sana intinya, ini bergerak ke sana. Nah, cahaya dari sana tentunya akan ketemu si O aksen lebih dulu dibandingkan yang dari sebelah kanan ini. Sehingga apa? Beberapa saat kemudian misalkan ini si K-nya, ini titik O, ini titik A, ini titik B. Si cahaya tadi yang dari kiri sudah sampai di O, maka pasti begitu juga yang dari kanan. Kok kebalik-balik ya. Pokoknya dari B itu sampai di O, yang A juga pasti sudah sampai di O. Tapi bagi kerangka B aksen, tadi yang dari kiri mungkin sudah sampai di sudah sampai di sini. Ya, sudah sampai di sini. Lalu si yang dari A itu belum sampai juga di O aksen. Baru nanti setelah inilah, ya setelah ini barulah ketika yang dari B tadi, dari B aksen tadi sudah sampai di sini. Nah, ini kok gambarnya kurang representatif. Nah, katakanlah misalkan di sini gitu. Barulah mungkin yang dari sebelah A, dari sebelah sini, dari A ini baru sampai di sini. Ketemu si O aksennya ya. Ini A, ini B, ini K aksen, ini A aksen, ini B aksen. Ya. Jadi kita lihat kalau dari kerangka K itu misalkan teramati kedua kilatan cahaya ini terjadi secara serentak, maka yang terjadi seperti ini. Jadi nanti ada suatu masa di situ kedua kilatan cahaya dari A dan B itu sampai di O pada saat yang bersamaan. Ya. Karena tadi diasumsikan menurut kerangka K itu terjadi serentak. Tapi kalau seperti itu, bagi kerangka K aksen, lihat yang dari B aksen itu sampai di O aksen lebih dulu dibandingkan yang dari A aksen. Berarti bagi kerangka K aksen itu kedua kilatan cahaya tadi tidak terjadi secara serentak. Ya. Jadi dengan cara yang sama juga sama ya. Kalau misalkan kita balik, misalkan bagaimana kalau menurut si K aksen itu kedua kilatan cahaya terjadi secara serentak, maka kita bisa jabarkan dengan cara yang sama. Kalau kata K aksen serentak, kata K itu tidak serentak. Ya. Berarti sampai di sini kita bisa simpulkan apa? Bahwa konsep keserentakan itu tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif. Ya. Apa yang menurut kerangka K, misalkan itu kedua peristiwa terjadi secara serentak, bagi kerangka K aksen yang bergerak relatif terhadap K itu tidak akan serentak. Begitu juga sebaliknya. Nah, sehingga bisa dipahami di sini kenapa kok keserentakan ini bukan bersifat mutlak ya. Lagi-lagi kita bisa simpulkan tadi karena kita mentok ya, kita hanya punya sinyal dengan kecepatan paling tinggi adalah sebesar C. Seandainya kita punya sinyal dengan kecepatan tahingga, ya bisa kita katakan keserentakan itu bersifat mutlak. Ya, gitu ya. Kecepatan tahingga dan juga seperti cahaya ya, tidak bergantung pada kerangka acuan dan seterusnya gitu. Nah, tapi apa boleh buat yang terjadi saat ini, yang bisa diperoleh oleh manusia saat ini, keserentakan ini memang bersifat relatif. Oke, jadi dengan begini maka kerisauan dari Einstein itu jelas ya, bahwa memang waktu itu tidak bisa kita katakan dia bersifat mutlak, gitu ya. Karena tadi pencatatan waktu itu berkaitan dengan masalah keserentakan. Sementara keserentakan itu bergantung pada kerangka acuan, sehingga pencatatan waktu juga harus bergantung pada kerangka acuan. Oleh karena itu, ya bagian dari T aksen sama dengan T di transformasi Galileo tadi itu jelas bermasalah.
Ya. Jadi lihat, inilah salah satu yang digugat oleh Einstein. Nah, insya Allah nanti untuk di pertemuan berikutnya kita akan gunakan hasil-hasil ini untuk menurunkan bentuk transformasi yang baru, ya, sebagai pengganti dari transformasi Galileo. Ya. Oke, untuk pembahasan waktu dan keserentakan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.